ya. Nah, Siap. ini di sini kami juga sekalian memperkenalkan tempat taman baca di Banda Aceh, yaitu Pustaka Wilayah Banda Aceh ya. Nah, yuk ikutin terus kami untuk melihat suasana di dalamnya itu seperti apa. Oke, kita sekarang berada di lantai 1. Ya, ini lantai satunya. Nah, beginilah suasana lantai satu. Jadi di lantai 1 nih, oh ya kemarin sini ada market. Jadi kalian kalau mau tahu informasi apa aja di gedung ini, jadi ini marketnya nih. Apa aja sih? Jadi gedung ini ada berapa lantai nih? Ada 4 lantai ya? Empat ya, empat. Satu, dua, tiga, empat. Oh. Jadi di gedung di lantai pertama, oh ya di bawah ada basement, tempat parkir. Jadi di lantai pertama nih di sini ada pusat informasi, layanan informasi. Di sana. Terus di sini bisa, oh ya karena perpustakaannya baru buka, di sini tuh bisa buat kartu anggota. Syaratnya udah buat kartu anggota belum? Udah buat kartu anggota perpustakaan? Udah. Ah, Syaratnya apa ya? jadi syaratnya apa aja nih? Jadi di Jadi syarat buat kartu keluarga itu cuma KTM bisa, KTP bisa, dan itu cuma identitas diri itu langsung dibuat. daftarnya ada daftar online ya? Ya, daftar online. Ini cek di sini ya, sama barcode di sini dulu. Oh barcode-nya ya? Oh ada aplikasinya atau enggak? Google aja? Iya, langsung Google. Langsung Oh. Google, nanti masuk kita langsung isi biodata di sini, habis itu langsung diproses sama petugas di sini. Oh ya, kartu ini juga fungsinya yang pertama untuk minjem buku. Satu lagi, ketika kita lagi jalan-jalan ke perpusnya itu untuk bukti akses ke perpustakaannya ya, di scan barcode ya. Jadi di lantai 1 ini ada ruang pengolahan bahan pustaka, tapi ini belum ini ya, belum nggak ada orang ya. Situ jadi kita nggak bisa review lah dalamnya kan. Terus di sini ada apa lagi nih? Ini jam istirahat. Oh ya jam istirahat, jadi kita nggak bisa masuk. Di musola. Oh ya jam istirahat jam berapa? Ini jam istirahat setengah 1 sampai setengah 2. Oh di sini musola. Jadi musola ini di lantai 1 ya. Sini cowok cewek di sini satu musola. Ini sekretariatnya belum. Nah, sekarang kita menuju ke lantai 2-nya. Kita lihat apa aja di lantai 2. Jadi ini gedungnya belum 100%. Jadi penampakannya ya gini. Karena ini baru semi ya, masih belum siap semua. Belum 100%. Itu di lantai 2. Nah, ini dia lantai 2-nya. Ini ya, setiap lantai itu disediain kamar mandi cowok cewek. Oh. Ini di lantai 2 ada ruang laktasi. Kayaknya nggak bisa dibuka. Oh, lagi libur ya kan? Ini ruang untuk kita belajar ya. Di ruang pelayanan. Tuang Kuenong. Oke, nah masuk kita. Nat, Nat. And then here is layanan agama dan remaja. Di sini kebanyakan banyak buku agama, dan di sini kebanyakannya ini ya tentang apa adik-adik remaja yang sering baca di sini. Kalau misalkan untuk kaum dewasa itu bisa di layanan ini. Ini di lantai 2 ya. Oh jadi di setiap lantai itu ada layanan informasi ya? Iya, di setiap lantai itu ada layanan informasinya. Dan di lantai 2 ini ada juga ruang layanan anak-anak. Jadi kalau misalkan nggak harus orang dewasa dan remaja aja, untuk anak-anak juga bisa di sini main. Di sini juga ada disediakan tempat untuk layanan anak-anak.
Nah, for information, nah jadi kan untuk menambah minat baca anak kecil, jadi kita harus mulai dari usia dini. Nah, di perpustakaan wilayah yang baru, nggak tahu ya yang lama menyediakan atau nggak juga, tapi di tempat yang baru ini menyediakan ada tempat bermainnya juga ya. Oh, ada mainan. Jadi di sini konsepnya tuh bermain sambil membaca. Nah, dengan begitulah kita untuk mengedukasi anak-anak biar semangat membaca gitu. Jadi kita bawa ke tempatnya, ke lingkungannya, yang mana lingkungan mempengaruhi si anak. Oke. Jadi bagi anak yang punya adik atau udah punya anak, untuk mengedukasi membaca boleh bawa kemari, karena di sini dikonsepkan ruangannya memang untuk anak-anak bermain sambil belajar. Oke, selanjutnya sekarang ke lantai 3-nya. Yuk kita lihat ada apa aja ya di lantai 3-nya. Oke, sip. Nah, yang menarik di lantai 3 ini yaitu adanya rooftop ya. Kalau bahasa keren sekarang, ruang di luar apa? Gimana aja kita? Ruang di luar tapi di atap. Iya, ruang di luar tapi di atap. Begini Outdoor, Di outdoor ya. Kita akan ke sana. Oke, kita akan melihat ruang apa aja di lantai 3. Oh, ini ada pengunjung. Oh, Bang, sehat Bang? Oh, siap. Nah, di lantai 3 ini masih kosong, jadi maklum ya karena ini masih baru, jadi belum semua ruangan itu diisi. Masih dalam proses pemindahan barang dari pustaka dulu ke sekarang. Oke. Nah, di sini yang pertama kan ada ruang pelestarian bahan pustaka. Di sini dibanyakan tentang perpustakaan kayak gitulah. Di sini nggak dikasih masuk selain petugas. Kemudian nah, di ruang ini, ruang deposi, di sini banyak terdapat jurnal-jurnal karya ilmiah kayak gitu, kayak tesis, skripsi dan lain sebagainya. Jadi untuk kalian yang lagi menempuh S1 ataupun S2, kalian bisa untuk memudahkan ya, bisa ke ruang deposi lantai 3 aja untuk mencari referensinya kayak gitu. Nah, jadi di ruang referensi ini tuh kita cuma bisa akses, tapi nggak boleh bawa pulang. Tapi kalau di fotokopi kayaknya bisa sih, karena kan di sini isinya tesis orang, jadi nggak mungkin dibawa, nanti takut hilang juga. Nah, di lantai 3 sendiri ini emang belum siap 100% sih, tapi udah bisa diakses. Kenapa? Perpindahan dari perpustakaan sebelumnya mungkin lagi berjalan, jadi belum dipindahin barang semua kemari. Oh ya, ini dia. Yang menariknya di sini itu tadi apa? Ada ruangan outdoornya di lantai 3 untuk bersantai ketika kita udah lumayan jenuh nih, kalau belajar selalu kita bisa ganti suasana belajarnya Siap. ya. Nah, ini suasananya. Oh, anginnya kencang ya Bunda. Ini ada kawan-kawan yang lain juga di sini, ada Bang Chandra. Oh, ada pengunjung. Coba wawancarai lu pengunjungnya. Nah, dan ada siswa di sini. Mereka sedang menikmati suasana di outdoor pustaka wilayah kayak gitu. Coba Mungkin lebih spesifiknya bisa tanya nih sama mereka apa yang dirasain. Jadi ini Bang, kami mau tanya sedikit kan. Ya. Kok bisa ada di ruang outdoor ini kayak gini? Ngapain aja di sini di ruang outdoor ini? Karena kita di ruangan outdoor ini kan untuk diskusi sama kawan-kawan ya. Karena kan di dalam bukan diusir. Namanya itu jam istirahat. Jadi disuruh petugas harap keluar dulu karena kan mungkin perpustakaan masih baru ya. Jadi kan masih ada ketakutan pihak petugas sama yang pendatang, mungkin nanti takut diambil atau gimana gitu. Padahal kalau niat tidak pernah mengambil gitu kan, karena kan di sini kan cuman memperbanyak literasi untuk pemikiran inilah pemuda-pemuda Aceh maupun apa tuh Putri
pribadi. Nah, itu tadi kita baru tanya pendapat mengenai bagaimana sih suasana yang ada di perpustakaan wilayah ini yang baru aja opening lagi sih, karena beberapa waktu lalu sedang renovasi besar-besaran, yaitu membangun ulang sih tepatnya. Oh ya, ini bertemu kita dengan dengan salah satu pengunjung di sini, yaitu Jo. Come here, Jo. Jadi udah berapa kali mari, Jo? Oh, kita baru hari ini ya berkunjung ke sini, baru sekali lah kira-kira. Oh, gimana nih pendapatnya tentang perpustakaan yang baru dibuka lagi nih? Oh, pendapat kita kan menarik lah melihat perpustakaan yang ada kan, artinya memang yang ada pun menarik untuk kita lihat, karena terdapat juga beberapa yang belum pernah ada di perpustakaan lain, di sini sudah ada. Kayak Jul nih, apa sih kalimat ajakannya untuk kawan-kawan nih yang lihat nih untuk ayo membaca gitu, karena kita akan berubah seorang tuh kalau kita nggak melihat jendela dunia, ya kan? Kalimat ajakannya gitu untuk kawan-kawan gitu, untuk mulai come membaca gitu. Mari untuk kawan-kawan datang ke perpus, perbanyak pengetahuan dengan membaca buku, karena dengan membaca buku pemikiran akan luas juga. Mungkin kalimat ajakan dari saya. Oke, terima kasih. Jadi kita hari ini di hari Sabtu weekend berkunjung ke perpustakaan yang ada di Kota Banda Aceh. Jadi ini perpustakaan nasional wilayah Aceh.